Halo guys, kembali lagi dengan saya Hadi Karisma di channel Samur Bandi. Pada video kali ini saya mendapatkan sedikit masalah ya. Jadi saya ingin menukar antara joystick dari transmitter saya ini dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi supaya sesuai dengan kebiasaan saya memegang joystick gaming mainstream seperti DS5 ini. Nah, seperti apakah langkah-langkahnya? Mari kita simak videonya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya ini adalah pemula di dunia drone FPV. Jadi mungkin untuk beberapa orang yang sudah expert di dalam dunia drone FPV seperti ini, apalagi permasalahan transmitter seperti ini, pertanyaan saya ini agak sedikit bodoh ya. Jadi bisa kita lihat, saya mencoba bertanya di Google seperti ini. Saya mengetik swap transmitter joystick FPV dan kemudian diberikan referensi-referensi di bawah. Dan saya tertarik pada literatur yang di bawah ini. Jadi DJI FPV System Remote Stick mode 2 to mode 1. Nah, apa itu mode 2 dan mode 1? Ternyata transmitter kalau kita beli pertama awal itu dia default di mode 2. Jadi arah itu di sebelah kanan. Kemudian throttle dan lain-lain itu throttle dan lain-lain itu di sebelah kiri. Jadi arah sebelah kanan, throttle itu di sebelah kiri. Dan mungkin teman-teman yang sudah terbiasa main game seperti S-Combat, kemudian War Thunder, dan menggunakan joystick gaming mainstream seperti DS5 ini, kita akan terbiasa menggunakan joystick sebelah kiri ini sebagai arah, kemudian dan joystick kanan itu hanya untuk angle kamera seperti itu. Nah, ketika saya bermain simulator dan mencoba bermain drone yang asli yang seperti di kanan saya ini, saya agak bingung, refleks saya itu kacau. Jadi mau naik, mau turun, mau kiri, mau kanan itu kacau karena saya terbiasa main S-Combat dulunya di PC menggunakan joystick mainstream seperti ini. Nah, kembali lagi mode 1 dan mode 2, kita tidak bisa merubah mode 1 dan mode 2 begitu saja. Karena apa? Karena di transmitter ini, nah, di throttle ini tidak memiliki spring dan tidak kembali ke posisi awal. Berbeda dengan yang arah ini. Dia akan kembali ke posisi awal seperti ini ya. Jadi kita lihat kalau yang throttle itu dia ketika kita trim itu tidak mau kembali ke posisi semula, tapi arah seperti analog gamepad mainstream pada umumnya ini kembali ke awal. Kalau yang kiri kanannya ini ada springnya, bisa kembali ke titik nol, tapi berbeda dengan ini untuk throttle-nya. Maka dari itu kita harus menukar antara kiri dan kanan supaya yang sebelah kiri itu bisa kembali ke titik semula lagi, ke titik nol, dan sementara yang kanan sebagai throttle itu tidak kembali ke tengah lagi seperti ini. Nah, kemudian saya menemukan tutorial di YouTube untuk merek yang sama, Radiolink dengan tipe yang berbeda, yaitu Radiomaster, bukan Radiolink, mohon maaf, Radiolink untuk RC biasa ya, kalau untuk RC Aeroplane itu Radiomaster. Radiomaster TX12, TX12 itu dalam tutorial ini dijelaskan untuk menukar joystick yang kiri dan kanan. Supaya apa? Supaya seperti tadi, yang kanan itu tidak kembali ke tengah dan yang kiri kembali ke tengah lagi seperti joystick gaming seperti ini ya, balik ke tengah ya. Tapi untungnya saya tidak langsung menggunakan tutorial ini. Kebetulan saya menggunakan Radiomaster Zorro dan yang di video ini adalah Radiomaster yang lain. Ternyata di Radiomaster Zorro ini untuk menyeting mode 1 dan mode 2 bisa tanpa merubah atau disassembling seperti yang dijelaskan di bawah ini, without disassembly, hanya dengan memutar spring tension di baut-baut sebelah sini. Jadi kita tidak perlu membongkar dan mencopot, menukarnya dari kiri kanan dan sebaliknya, kita cukup memutar ini. Di sini ada dua mode, spring tension adjustment dan self-centering throttle. Nah, ini yang kita rubah. Self-centering throttle-nya kita rubah dari yang awalnya yang kanan, yang self-centeringnya ini kita jadikan throttle, tidak boleh self-centering ya, harus tidak boleh kembali ke tengah, jadi seperti ini. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini self-centeringnya kita aktifkan supaya kembali ke tengah lagi, seperti itu ya. Sudah jelas ya. Jadi untuk Radiomaster Zorro ini tidak perlu dibongkar, hanya memutar baut sebelah sini.
Oke, di sini saya sudah menyiapkan obeng ya, tapi sebenarnya ini kunci L karena ujungnya hex dan kebetulan saya tidak punya kunci L sekecil ini. Dan kita akan mencoba memutar screw yang ada di belakang radio Master Zero ini. Saya belum pernah mencobanya ya, jadi ini betul-betul pertama kali saya. Oke, maaf tadi kurang fokus kameranya. Oke, kembali lagi, jadi ini adalah percobaan pertama saya. Jadi saya belum tahu bagaimana caranya memutar baut-baut ini supaya merubah posisi self-centering atau throttle adjuster screw-nya. A few moments later. Oke, untuk prosesnya sudah selesai ya. Ini sudah saya set, tapi untuk proses trimmingnya itu, untuk proses settingnya tadi tidak saya rekam karena cukup ribet sekali untuk direkam. Jadi saya jelaskan singkat saja, bisa kita lihat di diagram ini yang disediakan oleh radiomasterrc.com. Jadi di sini ada dua pasang screw. Yang pertama itu yang ini untuk self centering. Kemudian yang dua untuk spring tension. Jadi kita sepakati ada self centering dan spring tension. Dan ini kebalikannya dari sudut pandang kita ya, karena ini dari belakang. Jadi yang kanan ini adalah untuk mengatur joystick yang kiri dan yang kiri untuk mengatur joystick yang kanan. Yang perlu dilakukan adalah kita fokus yang joystick sebelah kanan dulu ini, yang R ini dulu ya. Yang R, kita spring tensionnya ini diputar ke kanan. Oke, sebelumnya ini menggunakan kunci L ukuran 1,5 ya diameternya, tapi di sini saya punya obeng itu kurang panjang, jadi tidak masuk ini. Yang sepanjang ini tidak masuk. Jadi harusnya pakai kunci L ukuran 1,5 dan saya tidak punya. Akhirnya saya pakai kunci obeng yang minus. Kemudian saya gosok pakai amplas sampai mengecil, akhirnya cukup untuk 1,5 seperti itu. Jadi untuk Anda, untuk yang melakukan tindakan ini, persiapkan kunci L 1,5 supaya bisa masuk, karena yang punya saya ini kurang panjang. Oke, kembali lagi, kita fokus yang ke kanan. Yang kanan untuk self centering yang kanan itu adalah yang sebelah sini. Kalau di belakang ada di sisi kirinya ya. Yang kanan ini posisinya harus ditekan, diputar sebelah kanan, diputar searah jarum jam atau clockwise sampai mentok. Fungsinya apa? Untuk menekan springnya. Springnya ketika sudah mentok, dia fungsi springnya akan hilang, jadi akan letoy seperti ini. Nah, seperti ini videonya, jadi letoy seperti itu ya. Setelah letoy, baru dikencangkan yang ini, yang spring tensionnya yang sebelah kanan. Ini diputar ke kanan sampai tensinya cukup sehingga tidak letoy lagi, sehingga outputnya akan seperti ini. Tadi kan letoy, jadi seperti ini ya, sudah nggak letoy lagi. Nah, dia akan steady seperti ini. Nah, nggak letoy. Diputar ke kanan yang spring tensionnya sampai ketegangan yang cukup untuk tangan kita. Setelah bagian kanan ini selesai, kita pindah ke bagian kiri. Nah, yang bagian kiri ini kita harus buat letoy dulu. Jadi kita fokus ke self centering, kita fokus ke spring tensionnya itu yang sebelah kiri. Ini dibuat letoy dulu. Jadi maksudnya jangan langsung diaktifkan self centeringnya. Jadi kita buat letoy dulu. Setelah ini letoy seperti ini, kita lihat di video ini. Kemudian untuk self centering throttle-nya kita aktifkan, jadi diputar berlawanan arah jarum jam sampai dengan self centeringnya cukup seperti ini jadinya. Yang sebelah kiri ini kembali ke self centeringnya cukup, yang sebelumnya letoy jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah yang sebelah kanan ini dinonaktifkan dulu self centeringnya dengan diputar sebelah kanan searah jarum jam sampai mentok. Kemudian supaya nggak letoy, di spring tensionnya diaktifkan. Selanjutnya berpindah ke yang sebelah kiri. Ini dibuat letoy dulu. Spring tensionnya saya nggak yakin ya kiri apa kanan. Yang penting dibuat letoy gitulah, dibuat letoy. Baru self centeringnya diaktifkan sebelah kiri seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, gas throttle-nya jadi sebelah kanan ya. Tapi mungkin teman-teman akan mendapatkan permasalahan baru karena kita harus trimming di bagian sini. Nah, di bagian sini di adjustable hall gimbals ini harus kita atur dead zone-nya. Dead zone-nya itu yang kita atur menggunakan obeng. Nah, kali ini kita pakai obeng bintang ya. Jadi obeng bintang seperti ini, beda dengan yang belakang kunci L, yang depan ini bintang. Jika kita putar searah jarum jam itu akan menambahkan travelnya. Begitu juga sebaliknya, nih atas dan bawah nih harus seimbang. Mungkin bisa dipelajari sendiri nanti.
Oke, secara fisik, secara hardware ini sudah selesai. Jadi kita tinggal merubah ini di mode 2. Dan jangan lupa untuk kalibrasi ulang dead zone atas dan dead zone bawahnya pasti kacau. Ini harus dirubah ke mode 1 dan di adjust ulang untuk dead zone-nya. Mungkin teman-teman lebih ahli ya, karena saya ini newbie. Karena ini saya newbie, oleh karena itu saya ingin, mumpung masih belajar nerbangin, saya ingin meneruskan kebiasaan saya bermain game seperti menggunakan joystick gaming mainstream seperti ini. Joystick kiri adalah menentukan arah, kanannya untuk yang lainnya, seperti itu. Untuk drone saya kali ini adalah Pavo 20 Pro custom ya. Di sini Pavo 20 Pro, karena saya ini pemula, jadi ini analog. Saya membuat kanopi atau bracket sendiri. Yang sebelumnya itu Pavo 20 Pro itu baterainya di bawah, ini saya berubah baterai atas. Kemudian VTX-nya saya buatkan tempat sendiri, kameranya menggunakan kamera besar, kamera 19 mili, jadi seperti ini tampilannya. Mungkin di next video akan saya review untuk drone saya kali ini. Oke, demikian video singkat saya ini. Mohon maaf, saya ini pemula. Jika ada istilah-istilah kata yang salah karena saya belum begitu mengetahui istilah-istilah dalam dunia FPV ini, mohon maaf. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe. Seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, ini video singkat percobaan ya untuk merubah mode. Saran saya di mode 3, ternyata bukan mode 2. Pencet sistem, kemudian next page ke page 3. Page 3 itu lihat paling bawah. Nah, di sini mode, pilih yang mode 3. Kira ada pertama kan mode 2 seperti ini, pilih ke mode 3 seperti ini. Nah, mode 3 itu full yang sebelah kiri ini untuk arah, yang kanan ini throttle, sama ini kemiringan atau rudder ya. Seperti itu. Kita langsung coba, kita arming. Seperti ini ya. Ini untuk throttle. Ini untuk throttle. Kemudian ini untuk rudder ya. Seperti itu. Kita coba test flight seperti ini. Jadi yang menggerakkan kiri kanan ini full yang 2 ini ya. Kita tes lagi. Kita tes. Nah, ini loh. Nah, menggerak maju mundur kiri kanannya ini mode horizon ya. Pakai jempol sebelah kiri, full jempol sebelah kiri. Seperti itu. Jadi full penggeraknya ini kalau untuk arah seperti itu. Oke, cukup singkat sini seperti ini saja. Bye bye.